darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Senang bertemu kembali di dalam channel Taman Firdaus Ministry dan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Sekiranya kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini dibarengi dengan kemerdekaan bagi umat Tuhan di seluruh Indonesia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak manapun. Sekiranya Tuhan memberkati. Dan baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Iman yang Memerdekakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan rahmat-Mu kepada kami dan kepada bangsa ini. Sekiranya bangsa Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-80, biarlah menjadi momen yang baik bagi umat-umat Tuhan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dan sekiranya Tuhan memberkati firman pada hari ini sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekali dalam Tuhan, kemerdekaan itu hak bagi semua orang dan hak bagi semua bangsa. Nah, pada saat ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80. Kalau dari segi usia sudah bisa dikatakan sudah lanjut. Tetapi pada kenyataannya bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta ini, bagi umat-umat Tuhan masih ada yang belum merdeka. Ya. Kenapa demikian? Karena masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman yang beribadah dengan gangguan, dengan intimidasi, bahkan sampai pengrusakan tempat ibadah. Nah, ini belum merdeka bagi umat Tuhan. Tetapi pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semuanya untuk tetap beriman, karena iman yang memerdekakan. Saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita secara iman, secara percaya. Nah, terjajah secara iman atau perhambaan seperti apa? Ya. Terjajah secara iman dan perhambaan itu ketergantungan seseorang kepada hal-hal yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari. Ya, ketergantungan seseorang
kepada hal-hal yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih masih ketergantungan kepada sesuatu, berarti Bapak, Ibu masih dalam kuk perhambaan atau terjajah secara iman. Ya. Apa yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ketergantungan. Ya, ketergantungan ini kalau biasa orang sebut biasanya ketergantungan narkoba, ketergantungan judi online, terus ketergantungan kemaksiatan, ketergantungan kepada sesuatu. Kalau anak-anak misalnya ketergantungan sama HP, ini menjadi perhambaan bagi kita. Menjadi perhambaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Yang kedua, akar kepahitan dalam hidup. Ya. Akar kepahitan dalam hidup ini biasanya timbul karena pendendam, sakit hati, ya, bersungut-sungut, mengeluh, tidak ada ucapan syukur. Ini bisa menyebabkan kepahitan. Kalau kita dalam kepahitan hati, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Ya. Karena kepahitan hati itu memang kita hidup sehat. Tetapi hati kita yang selalu teringat akan sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau muda-mudi mungkin patah hati karena diputusin pacar. Kalau keluarga mungkin pasangannya yang nggak benar. Atau mungkin kita bekerja dengan baik kemudian di PHK tanpa tahu dan tanpa sebabnya. Nah, ini akan menimbulkan suatu akar kepahitan dan itu menjadi kuk perhambaan bagi kita. Dan kuk itu yang akan menghambat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuk itu yang membuat kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian kesombongan. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu, kesombongan itu akan muncul. Ya, sehingga menganggap bahwa keberhasilan yang didapat itu karena kerja keras kita, karena hebatnya kita, karena kepandaian kita, karena pokoknya karena akulah. Padahal Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, semuanya itu adalah rencana Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berhasil, janganlah menjadi sombong. Ketika kita menjadi sukses, janganlah menjadi tinggi hati, tetapi tetaplah rendah hati. Nah, sehingga dari semuanya itu kita tidak bisa mengendalikan diri dan kita akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Ya itu tadi, ketergantungan, sakit hati. Kita tidak bisa akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya malas ke gereja lah, malas komsel lah. Ini karena ketergantungan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, arti kata merdeka, ya, kalau secara kenegaraan atau secara bangsa-bangsa, ya, kemerdekaan adalah saat di mana negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Ya, jadi kemerdekaan itu adalah saat di mana sebuah negara, ya kan, meraih hak kendali penuh atas seluruh bagian wilayahnya. Nah, yang baru-baru ini viral atau terkenal adalah presiden termuda dari Afrika, ya, namanya Ibrahim Traore. Dia menggunakan seluruh aset negara untuk kemakmuran rakyat dan mau melepaskan diri secara hak negara ketergantungan dari Eropa dan Amerika. Itu bagus. Nah,
Bangsa Indonesia juga demikian, meraih hak penuh kontrol atas seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang pertanyaannya, kemerdekaan apa secara iman? Nah, kemerdekaan secara iman saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan hanya bergantung kepada Kristus. Saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain dan hanya bergantung kepada Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan mempunyai hak untuk mengendalikan diri sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan mempunyai hak membangun persekutuan yang intens dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini saya ambil contoh 2 orang. Di dalam Markus 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Bapak, Ibu, dalam kasih Tuhan, seorang Yairus, kepala ibadat, kalau di Yahudi kepala ibadat itu kepala sinagoge, ya. Dia memiliki pengaruh yang kuat dan luas di lingkungan kepercayaan orang Yahudi. Tetapi dia melepaskan semuanya itu. Ya, dia melepaskan semuanya itu dan tersungkur di kaki Yesus. Ya, dia tidak melihat bahwa dia mempunyai jabatan yang dilihat orang, dipercayakan orang. Tapi dia lepaskan semuanya itu, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Jadi dia mengendalikan dirinya sendiri tanpa pengaruh daripada orang lain dan tergantung kepada Yesus. Dan dia sangat percaya sekali bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Dengan kata lain, menghidupkan anaknya kembali. Karena kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, anaknya meninggal atau mati. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Anakmu tidak mati, tapi tidur. Percayalah saja. Ya, jadi Yairus mencari kemerdekaan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di situ juga ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, yang dia obati kemana-mana tidak sembuh. Tetapi dia yakin dan percaya, dia mengendalikan dirinya tanpa pengaruh orang lain, sujud dan tersungkur di kaki Yesus. Asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, kemerdekaan inilah yang sebenarnya kita miliki saat ini. Ya, jadi kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus adalah benar-benar merdeka. Di mana Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan tidak perlu terpengaruh orang lain. Sujud di hadapan kaki Yesus. Serahkan perhambaan itu kepadanya. Ya, karena apa? Bapak, Ibu, dan Tuhan, kita adalah orang yang telah dipilihnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar merdeka secara iman? Yang pertama, berdiri teguh. Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ya. Kalau tadi Zarius sebagai kepala rumah ibadah tidak malu untuk tersungkur menyembah Yesus, ya, dan tidak malu untuk mengakui bahwa Yesuslah yang mampu menghidupkan anaknya yang sudah mati. Dengan kata lain, Zarius mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian yang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ia teguh kepada imannya. Ia percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Asalku jamah jubahnya saja, maka aku sembuh. Nah, bisakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan mengatakan demikian? Asalku jamah jubahnya aja, maka permasalahan dalam kehidupanku Tuhan akan bantu selesaikan. Nah, pertanyaannya adalah, kebanyakan orang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup untuk membantu dan menolong. Tapi diperlakukan seperti main layang-layang. Tahu main layang-layang? Terbang, tali lepas, kemudian ditarik lagi. Artinya apa? Kita masih mengekang kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi tidak 100%. Kalau 100% saya yakin dan percaya apa yang terjadi kepada perempuan yang sakit, apa yang terjadi kepada Zarius akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan semuanya. Nah, yang kedua, jangan mau dijajah atau dihamba lagi. Galatia 5 ayat 1b. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini adalah gambaran dari beban dan keterikatan pada usaha manusia untuk mencapai keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Ya. Bapak, Ibu, dalam kasih Tuhan, ada 10 hukum Taurat dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk melaksanakan hukum Taurat. Nah, sementara kemerdekaan di dalam Kristus adalah pembebasan dari beban tersebut dan hidup dalam kasih karunia dan iman. Jadi, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan atau membebaskan kuk perhambaan itu kepada kita, maka kita hidup di dalam kasih karunia dan iman. Kalau Zarius dan perempuan itu beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menghidupkan dan Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, apakah iman itu sekarang ini ada pada kita semuanya? Apakah iman itu ada pada kita semuanya? Kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus melalui iman dan kasih karunia, bukan melalui usaha untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ya, jadi Tuhan Yesus benar-benar memerdekakan kita. Ya, kalau diceritakan di situ Galatia 5 ayat 1-6 menjelaskan bahwa orang percaya seharusnya berdiri teguh dalam iman dan tidak lagi terikat pada kuk perhambaan. Ya, jadi kalau Bapak, Ibu masih mengalami perhambaan, ya mohon dilepaskan saat ini. Perhambaan apa? Perhambaan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya, kepahitan, dendam, tidak pernah mengucap syukur, ya, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah datang ke persekutuan. Ya, kalau ke gereja hanya tanggal 25 bulan 12 saja. Mari kita berubah. Kita berubah
dan percaya secara iman 100% kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, beritakan Injil. Ya, beritakan Injil. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, apa yang terjadi saat ini sudah pernah saya alami ketika tahun 80-an, di mana waktu itu pertama-tama gereja kami buka di desa kami. Yaitu diteror seperti saat ini, seperti di Sukabumi, di Padang, kemudian di Pamulang dan sebagainya. Itu sudah terjadi. Tetapi kita harus tetap memberitakan Injil. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Supaya orang lain juga dimerdekakan oleh Kristus seperti kita yang telah dimerdekakan. Ya. Dan jangan takut Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai yang 20. Saya akan baca secara ringkasnya saja, nanti Bapak Ibu boleh baca di Alkitabnya masing-masing. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai sampai akhir zaman. Ini garansi daripada Tuhan Yesus. Jadi kita wajib untuk memberitakan firman. Memberitakan firman bukan berarti kita berteriak-teriak di perempatan dan sebagainya. Dengan tingkah laku kita, dengan iman percaya kita yang 100% kepada Tuhan Yesus, itu juga memberitakan firman. Karena kita akan menjadi teladan. Ya. Dan Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk memberitakan firman. Dan dari tadi dan melulu, karena apa? Karena memang memberitakan firman ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab misionari, pendeta, atau penginjil, tetapi seluruh jemaat. Ya. Karena apa? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita disuruh seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba tidak punya taring. Domba tidak bisa berkelahi atau membela diri. Tetapi serigala yang ganas siap menerkamnya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, mari kita beritakan firman supaya orang lain juga merdeka. Sebagaimana kita merdeka, sebagaimana bangsa saat ini, bangsa Indonesia juga merdeka. Ya. Sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan, sepatutnya kita mengabarkan firman Tuhan dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita, kalau bisa dikatakan dengan talenta kita lah, yang bisa untuk mencerminkan, bisa untuk mengabarkan firman Tuhan. Ya. Karena apa? Biarlah orang lain juga dimerdekakan. Jangan hanya kita. Kita dimerdekakan hanya untuk diri sendiri. Ya baik juga. Tetapi lebih baik kalau orang lain juga dimerdekakan seperti kita dimerdekakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, merdeka, 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 merdeka. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merdeka secara iman. Dan kami juga Tuhan boleh mengabarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini juga memerdekakan orang lain. Baik itu saudara, teman, ataupun kerabat kami. Dan kiranya pernyataan Tuhan
berlaku atas kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper.